Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini renungannya bertema tentang Tuhan yang satu. Banyak orang Katolik, terutama pada saat ini mereka melakukan migrasi, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bahkan secara internasional sekarang banyak orang yang berpindah. Misalkan dari Vietnam ada kelompok, yaitu di Australia sekarang banyak orang Katolik yang bermigrasi ke sana, berpindah tempat. Mereka menetap dan tinggal di suatu daerah dan membentuk kelompok-kelompok di situ. Dan dari berbagai latar belakang mereka berada di tempat atau di suatu daerah atau di suatu kota. Tetapi ketika ada kelompok yang hadir membawa nama Katolik atau pengikut Kristus, ini menandakan ada satu kesatuan, di mana dalam tradisi Katolik itu sama, yaitu di seluruh dunia dan dimanapun kita berada. Ketika ada orang Katolik mendatangi suatu tempat, dan di situ tradisi yang digunakan itu sama. Dalam hal misalkan merayakan Ekaristi, melakukan ibadat dan doa-doa dengan rumusan tertentu yang secara liturgi pun sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes dalam Injil hari ini menekankan bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Dia adalah Tuhan. Kita menyebut Bapa yang mencipta, Kristus yang menebus, dan tentunya Roh Kudus yang memberikan semangat, membimbing kita untuk mengetahui rahasia iman sebagai pengikut Kristus. Pekerjaan Yesus ketika di dunia ini banyak tantangan, dan Ia harus menderita, disalib, dan wafat. Itulah tugas perutusan yang Yesus alami, mendapatkan tekanan. Yesus mengarahkan kita untuk berjiwa besar. Ketika kita rendah hati, kita akan beruntung. Bagaimana kita dapat beruntung ketika kita rendah hati? Misalkan kita diejek atau dibuli tetangga atau orang lain, maka ketika kita berlatih tahan ejekan, berarti memberikan daya tahan. Itu keuntungannya. Sikap ini akan memberikan bimbingan kepada kita. Bila ada yang bersikap seperti demikian, ia akan berusaha untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan nantinya akan mempengaruhi keluarga, yaitu memberikan damai di dalam keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun tantangannya, karena kita mempunyai prinsip, maka kita akan berusaha membawa keluarga dalam damai. Kita berusaha membawa diri kita untuk menciptakan kedamaian. Prinsip mendamaikan itu menyatukan. Karena apa? Karena mempunyai rasa yang memberikan ketenangan, memberikan rasa aman, memberikan rasa yang meneguhkan iman kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti dalam bacaan pertama, di mana Barnabas mewartakan tentang kesetiaan kepada orang di Antiokhia. Ia mempunyai karakter, yaitu kebaikan. Karena Barnabas adalah orang baik, maka dipercayai oleh orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita kembali melihat karya Tuhan dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa.
di mana dalam kesatuan Bapa dan Yesus ada kebaikan, sehingga itu dipancarkan dan para murid menangkap pesannya sehingga mereka melakukan kebaikannya juga. Arah dari kebaikan ada pada penyelamatan. Kita percaya pada Yesus, kita semakin memiliki rahmat yang besar, yaitu surga. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita untuk kita refleksikan, apakah kita sungguh-sungguh mengakui Yesus? Kita bersaudara dalam Kristus. Apakah kita mengasihi tetangga kita? Lalu, apakah kita hidup rukun dengan mereka? Lalu yang terakhir adalah dalam hal kebaikan, apakah kita menciptakan damai dalam masyarakat kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan ini menuntun kita untuk merefleksikan hidup harian kita, sehingga kita mengarahkan pada tema yaitu kesatuan Yesus dengan Bapanya, karena Yesus menerima kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam kehidupan sehari-hari kita semakin disemangati dan selalu menemukan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita melalui yaitu refleksi kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.